ia tak bersala, kami tak akan membawanya kepada Bapak Gubernur. Pilatus berkata kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi itu menjawab, kami tidak boleh menghukum mati orang. Ini terjadi supaya terlaksana apa yang dikatakan Yahushua mengenai caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke istana dan memanggil Yahushua, lalu bertanya, apakah engkau raja orang Yahudim? Yahushua menjawab, apakah pertanyaan ini dari engkau sendiri atau ada orang lain yang sudah memberitahukan kepada tentang ini? Pilatus menjawab, apakah saya ini orang Yahudi? Yang menyerahkan engkau kepada saya adalah bangsamu sendiri dan imam-imam kepala. Apa yang sudah kau lakukan? Yahushua berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Andai kata kerajaanku dari dunia ini, orang-orangku akan berjuang supaya ini jangan diserahkan kepada para penguasa Yahudim. Tetapi memang kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka Pilatus bertanya kepadanya, kalau begitu, engkau raja? Yahushua menjawab, engkau katakan bahwa ini raja. Ani lahir dan datang ke dunia untuk satu maksud, yaitu memberi kesaksian tentang kebenaran. Orang yang dari kebenaran itu mendengarkan ani. Pilatus bertanya kepadanya, apa artinya kebenaran? Lalu Pilatus keluar lagi dari istana dan berkata kepada orang-orang Yahudim, saya tidak mendapat satu kesalahan pun padanya. Tetapi menurut kebisaanmu, saya selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya saya melepaskan raja orang Yahudim untuk kalian? Mereka menjawab dengan berteriak-teriak, tidak, jangan dia, tapi Barabas. Barabas adalah seorang perampok. Kemudian Pilatus masuk lalu menyuruh orang mencambuk Yahushua. Prajurit-prajurit membuat sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri, lalu memasangnya di atas kepala Yahushua. Sesudah itu, mereka memakaikan dia jubah berwarna ungu, lalu berkali-kali datang kepadanya dan berkata, hidup Raja, dan berkata, hidup Raja orang Yahudim. Kemudian mereka menampari dia. Sesudah itu, Pilatus keluar sekali lagi dan berkata kepada orang banyak itu, lihat, saya membawa dia keluar kepadamu, supaya kalian tahu, saya tidak menemukan satu kesalahan pun padanya. Maka Yahushua keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu. Pilatus berkata kepada mereka, lihatlah orang itu. Ketika
imam-imam kepala dan pengawal-pengawal itu melihat Yahushua, mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan olehmu sendiri. Saya tidak menemukan satu kesalahan pun padanya." Orang-orang Yahudim itu menjawab, "Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati sebab ia mengaku dirinya anak yang pencipta Yahuul." Ketika Pilatus mendengar mereka berkata begitu, ia lebih takut lagi. Maka ia masuk kembali ke dalam istana, dan setelah Yahushua dibawa masuk, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau berasal dari mana?" Tetapi Yahushua tidak menjawab. Jadi Pilatus berkata lagi, "Engkau tak mau bicara dengan saya? Ketahuilah, saya mempunyai kuasa membebaskan engkau dan kuasa menyalibkan engkau." Yahushua menjawab, "Kalau Yahuul tidak memberikan kuasa itu kepadamu, engkau sama sekali tidak punya kuasa atasku. Karena itu, orang menyerahkan ini kepadamu lebih besar dosanya daripadamu." Ketika Pilatus mendengar itu, ia berusaha untuk melepaskan Yahushua. Tetapi orang-orang Yahudim berteriak-teriak, "Kalau Maor membebaskan dia, Maor bukan kawan kaisar. Orang yang mengaku dirinya raja adalah musuh kaisar." Ketika Pilatus mendengar kata-kata itu, ia membawa Yahushua keluar lalu duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Lantai Batu. Di dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 siang, hari sebelum hari raya Paskah. Pilatus berkata kepada orang-orang itu, "Ini Molkimu, rajamu." Mereka berteriak-teriak, "Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia!" Pilatus bertanya, "Haruskah saya menyalibkan rajamu?" Imam-imam kepala menjawab, "Hanya Kaisar satu-satunya raja kami." Maka Pilatus menyerahkan Yahushua kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yahushua lalu membawa dia pergi. Yahushua keluar dengan memikul sendiri salibnya ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di sana ia disalibkan bersama-sama dengan dia. Ada juga dua orang lain yang disalibkan. Seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yahushua di tengah-tengah. Pada kayu salib Yahushua, Pilatus menyuruh memasang tulisan ini, "Yahushua dari Nusrot, Raja orang Yahudim." Banyak orang Yahudim membaca tulisan itu sebab tempat Yahushua disalibkan itu tidak jauh dari kota.
Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis Raja orang Yahudim. Melainkan tulislah orang ini berkata, ani Raja orang Yahudim." Tetapi Pilatus menjawab, "Yang sudah saya tulis, tetap tertulis." Setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yahushua, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian itu dibagi 4, masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka mengambil juga jubahnya. Jubah itu tidak ada jahitannya, ditenun dari atas sampai ke bawah. Prajurit-prajurit itu berkata satu sama lain, "Jangan kita potong-potong jubah ini. Mari kita membuang undi untuk menentukan siapa yang boleh mendapatnya." Hal itu terjadi supaya terlaksana apa yang tertulis dalam Molyaul Alkitab, yaitu, "Mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi untuk jubahku." Dan memang prajurit-prajurit itu berbuat begitu. Di dekat salib Yahushua berdiri ibu Yahushua, saudara perempuan ibunya, Mauro M., istri Klopas, dan Mauro M. Magdalena. Ketika Yahushua melihat ibunya dan pengikut yang dikasihinya berdiri di situ, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, itu anak ibu." Kemudian Yahushua berkata kepada pengikutnya itu, "Itu ibumu." Semenjak itu pengikut itu menerima ibu Yahushua untuk tinggal di rumahnya. Yahushua tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai, dan supaya apa yang tertulis dalam Molyaul Alkitab dapat terjadi, ia berkata, "Ani haus." Di situ ada sebuah mangkuk penuh dengan air anggur yang asam. Maka sebuah bunga kerang dicelupkan ke dalam air anggur itu dan dicucukkan pada setangkai hisop, lalu diulurkan ke bibir Yahushua. Yahushua mengecap air anggur itu lalu berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Para penguasa Yahudi tidak mau mayat orang-orang yang disalibkan itu tetap tergantung di kayu salib pada hari Syabos, Sabtu. Apalagi kali ini Syabos itu hari raya yang khusus. Karena hari waktu Yahushua disalibkan jatuh sebelum hari Syabos itu, orang-orang Yahudim minta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang sudah disalibkan dan menurunkan mayat-mayat itu dari kayu salib. Maka prajurit-prajurit itu pergi dan mematahkan lebih dahulu kaki dari kedua orang yang disalibkan bersama Yahushua. Ketika mereka sampai kepada Yahushua, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi lambung Yahushua ditusuk dengan tombak oleh seorang dari prajurit-prajurit itu, dan segera keluarlah darah dan air.